Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah gabung, yang sudah menyempatkan waktunya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga belajar kita hari ini dilancarkan. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kameranya Ibu mohon untuk dibuka ya, karena kita direkam. Kalau misalnya ada pertanyaan yang nggak bisa atau ada yang ditanyakan, silakan dijawab. Oke, jadi materi hari ini adalah kita belajar tentang pemanfaatan sarana dan prasarana. Sorry, ini ada tipe-tipe sedikit. Pemanfaatan sarana dan prasarana. Apa sih pemanfaatan sarana dan prasarana? Keseluruhan proses dalam pendayagunaan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat menunjang dan memperlancar jalannya kegiatan belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau misalnya kita belajar, kita bekerja, apabila tidak ada sarana dan prasarana, kira-kira pekerjaan kita lancar atau enggak? Boleh nggak kedengaran, Talita? Nggak lancar, Bu. Nggak lancar ya. Contohnya sarana dan prasarana, ternyata kita membutuhkan laptop kerja kita, tapi ternyata kita tidak ada laptop ataupun tidak bawa laptop, berarti pekerjaan kita tidak akan lancar. Nah, disitulah fungsinya kenapa ada sarana dan prasarana. Oke, lanjut. Di sini ada tujuan pemanfaatan sarana dan prasarana. Yang pertama, mempercepat pekerjaan kantor sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga karyawan, meningkatkan produktivitas barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan, membuat karyawan melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien, meringankan pekerjaan kantor karyawan, meningkatkan konsentrasi karyawan dalam bekerja, memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi karyawan dalam melakukan pekerjaan kantor. Jadi di sini kalau misalnya ada sarana dan prasarana, semua pekerjaan akan menjadi lebih mudah dan cepat selesai dan tidak membuang-buang tenaga ataupun waktu. Oke, lanjut. Di sini ada contoh dari sarana dan prasarana. Yang pertama adalah sarana dan prasarana di ruang sekolah. Di sekolah ada bangku dan kursi, banyak siswa. Kalau misalnya ada banyaknya siswa, ternyata kursi dan bangkunya kurang, berarti kegiatan belajar kita tidak akan mendukung. Kalau misalnya jumlah siswanya ada 20, berarti kursi dan mejanya berarti harus ada tetap 20. Kalau misalnya kurang dari 20, berarti kegiatan belajar kita tidak akan menunjang. Terus ada AC. Ternyata apa sih Bu fungsi dari AC ini? Fungsi dari AC ya agar kita pikiran kita tenang, adem, dingin. AC-nya dingin, ternyata pikiran kita adem, tenang, dingin gitu. Nah, di sini ada ruang kelas. Contohnya ruang kelas, kipas angin atau AC di dalam kelas, ada lab komputer juga di sekolah apabila kita membutuhkan komputer. Ada perpustakaan juga untuk sumber belajar kita, ada alat musik juga, dan ada jenis-jenis lapangan. Di dalam lapangan bisa untuk main bola, main voli, main basket, dan lain-lainnya. Itu jadi contoh sarana dan prasarana di sekolah. Nah, di sini yang kedua ada contoh dari sarana dan prasarana di kantor. Sarana dan prasarana di kantor, kita lihat nih. Ada barang apa aja sih biasanya di dalam kantor? Boleh ada yang bantu jawab? Meja kantor, alat Meja print, kantor, print. Apalagi? komputer, Komputer. lemari Apa? arsip, Partner. Oke, good. Terima kasih. Apalagi? Ada apa lagi? Oke, kita lihat dari peralatan dan perlengkapan kantor. Misalnya ada gunting, staples, berarti itu termasuk ke dalam ATK, alat tulis kantor. Ada buku agenda, buku catatan, dan lain-lainnya. Itu dari perlengkapan dan peralatan kantor. Nah, yang kedua ada mesin-mesin kantor. Mesin-mesin kantor itu yang tadi kalian sebutkan, ada komputer, atau laptop, printer, mesin fotokopi, LCD atau proyektor, scanner. Itu dari mesin-mesin kantor. Kalau mesin komunikator itu berarti ada apa?
ada telepon ataupun intercom. Nah, di sini ada perabot kantor, berarti ada apa? Kalau ada kursi berarti ada apa? Meja. Meja, oke, Meja. good. Ada lemari, ada rak buku untuk menyimpan apa? Menyimpan buku, menyimpan arsip-arsip yang sudah tidak digunakan atau suatu waktu bisa digunakan kembali. Nah, ternyata ada interior kantor. Interior kantor ini terdiri dari lukisan, gambar-gambar, patung. Apa sih fungsinya dari interior kantor? Apa fungsinya dari interior kantor? Ada yang tahu fungsi dari interior kantor? Enak dipandang. Oke, good. Terima kasih yang sudah membantu jawab. Jadi lukisan dan gambar-gambar itu enak dipandang. Jadi kalau misalnya pertama kali kita datang, kita lihat, ternyata ada gambar bagus, ada patung, ada vas bunga. Hari ini kayaknya cerah sekali ya, gitu. Jadi membuat kita untuk semangat bekerja. Nah, itu contoh-contoh dari sarana dan prasarana di kantor. Nah, sekarang kita lihat dari sarana dan prasarana umum. Contoh sarana dan prasarana umum. Nah, di sini ada pasar, jalan raya, puskesmas, balai desa, stasiun, dan lain-lainnya. Pasar, fungsinya pasar itu untuk apa? Untuk kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau masyarakat. Nah, kedua ada jalan raya. Sarana dan prasarana umum untuk mempermudah mobilitas lalu lalang agar berjalan bisa dengan sesuai jalannya tujuan kita mau kemana. Puskesmas, apabila ada yang sakit bisa ke puskesmas. Terus balai desa dan stasiun. Itu contoh sarpras dari prasarana umum. Nah, di sini ada prinsip pemanfaatan sarpras. Ada 4 prinsip: efisiensi, kejelasan tanggung jawab, pencapaian tujuan, dan kehesifan. Fasilitas, kalau efisiensi, fasilitas organisasi harus digunakan sebaik mungkin. Berarti harus menghemat benar-benar. Kalau misalnya kita ada waktunya, misalnya dari pagi sampai siang, bagaimana caranya kita memanfaatkan waktu. Kejelasan tanggung jawab, berarti adanya pihak yang bertanggung jawab atas sarpras yang ada di sebuah organisasi. Jadi siapa yang bertanggung jawab bagian sarana dan prasarana. Nah, misalnya kalau di dalam sekolah itu kan ada OSIS, ada bagian sarpras, ada bagian humas. Jadi ada bagian-bagian masuk masing-masing siapa yang bertanggung jawab. Nah, yang ketiga, pencapaian tujuannya. Untuk apa sih sarpras tersebut digunakan? Agar memperlancar pekerjaan kita. Dan terakhir, kehesifan, dengan manfaatkan sarpras diharapkan proses kerja dilakukan dengan kompak, satu tim, kerjasama, jangan ada miskomunikasi. Nah, yang terakhir petunjuk manfaatan sarpras. Apa yang pertama, Gaby? Kebaca nggak? Yang mana, Bu? Yang pertama, yang A. Oke. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara terus-menerus terhadap kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor oleh personel perusahaan. Oke, yang pertama jadi melaksanakan pengawasan dan pembinaan terus-menerus. Fungsi dari prasarana, bagaimana sih manfaatnya? Jadi diawasi dan dibina terus dalam menggunakan sarpras. Kalau misalnya ada kesulitan, kesusahan. Yang kedua apa, Talita? Melatih semua personel perusahaan untuk mengoperasikan dan merawat sarana dan prasarana kantor sesuai dengan petunjuk teknis yang akan disesuaikan. Oke, melatih semua personil perusahaan untuk mengoperasikan dan merawat. Jadi dilatih semua karyawan atau pegawai bagaimana cara mengoperasikan mesin-mesin atau bagaimana cara merawat mesin-mesin. Yang ketiga apa, Maya? Halo, Maya. Iya, Bu, suaranya putus-putus. Oke, boleh kita ganti aja. Dapi yang ketiga apa, Dapi?
Halo Davi. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga, memotivasi semua personel yang telah dilatih agar selalu menggunakan Sarpras kantor berdasarkan petunjuk teknis yang disediakan. Jadi memotivasi karyawan tersebut. Kayak misalnya kalian lagi PKL. Bagaimana cara memakai printer seperti ini? Nah, ternyata udah tahu sekali. Yang kedua, kalian lupa cara menggunakannya. Terus dari situ kalian udah nggak pengen tahu lagi. Ternyata malah minta tolong yang lain. Tidak seperti itu. Yang bagus itu, yang baik itu, kalian terus lagi berusaha gimana caranya supaya bisa. Makanya di situ ada tulisan memotivasi semua personil. Jangan mencoba sekali puas ternyata udah tahu tapi harus mencoba untuk mencari tahu terus menerus. Terus yang keempat, mengingatkan bagian pengadaan agar tidak lupa meminta petunjuk teknis pemakaian. Yang kelima, mengkaji dan memahami isi petunjuk teknis pemanfaatan serta mendeskripsikan kembali. Dan terakhir, menyampaikan isi petunjuk yang telah dideskripsikan kepada semua pihak atau personil perusahaan yang akan digunakan Sarpras. Nah, dari sini ada yang ditanyakan nggak? Kalau misalnya ada yang belum paham, boleh. Gaby, Talita, Maya, Davi, Haryati, Savita, Amanda, Amel, ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Bu. Ada, berarti dari sini paham ya. Jadi itu tentang pemanfaatan Sarpras. Bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara memanfaatkannya, bagaimana cara merawatnya. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, berarti materi hari ini kita selesai. Kita ketemu di materi berikutnya, di pertemuan berikutnya. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Ya, yang lain tidak ada? Enggak, Bu. Oke, enggak ada. Kalau enggak ada, Bu. Oke, kalau enggak ada, terima kasih yang sudah gabung. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Bagaimana cara menggunakan Sarpras di sekolah, di kantor, di tempat PKL, di umum. Semoga itu bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih yang sudah gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke.